Setelah kita berhasil menambahkan halaman untuk create tag ya, di sini saatnya kita tambahkan juga ya untuk bagian edit data tagnya atau update data tag. Untuk kodenya di sini hampir sama ya, seperti halaman dari tambah tag. Jadi kita lakukan aja copy paste ya. Mungkin sedikit ada perubahan dikit. Pertama itu bagian root-nya kita buat dulu. Nah, di sini untuk edit itu memerlukan namanya itu ID slug ya. Jadi kita tambahkan di sini sebagai parameter menggunakan kurung kurawal. Yang ini ya, yang bawah. Slug ID. Lalu ini tambahkan /edit. Kemudian target metodenya ke metode edit. Nama route-nya ya ganti aja. Jadi ada dashboard.tag.edit. Ini untuk mengakses halaman edit ya. Sekarang kita buat juga bagian untuk update data tag. Metodenya di sini, metode route-nya menggunakan metode put. Kemudian di sini hapus ini /editnya. Lalu target metodenya di tag controllernya menjadi update. Lalu ini route-nya menjadi update juga. Nah ini ya, dua route ini ditambahkan. Sekarang kita tambahkan dulu ya untuk metodenya edit dan update ya yang ada di tag controller. Karena saat ini belum ada. Ini untuk update ya. Satu lagi untuk edit. Edit tidak perlu ada request ya. Karena langsung sini ada slug ID. Nah, di sini bagian edit ini kita ambil dulu data tagnya, yaitu menggunakan variable tag dulu ditampung, kemudian tag model tag ya, kemudian gunakan metodenya, metode dari static ya, static dari modelnya, yaitu pin or file. Jadi misalkan ID-nya ada maka didapatkan, kalau gagal maka akan redirect ya ke error handlernya. Untuk mereturnnya di sini seperti biasa kita return sebuah view. Untuk view-nya karena belum dibuat ya. Jadi di sini saya kopikan dulu dari yang klik ini nih, karena sama kan. Kopikan dulu untuk bagian return-nya. Nah di sini kita buat nama filenya itu dashboard tag edit ya, .edit. Atau saya buat dulu di ya terminal ya. PHP artisan make view, kemudian ke dashboard, lalu masuk ke tag, lalu masuk nama filenya yaitu edit. Sama ya, dashboard tag edit. Lalu enter. Hasil dibuatkan. Di sini ada form ya, form actionnya bukan ke store ya, tetapi ke bagian .update. Dan sini juga ada satu parameter kan, namanya itu slug ID. Ini akan mengisi bagian ini nih, slug ID. Didapatkan dari slug ID, itu di sini, atau bisa juga ya dari sini nih, variable tag, ambil ID-nya. Ini untuk form. Di sini juga kita tambahkan ya untuk metode form ini, selain ada key-nya action, kita gunakan yaitu metode
Untuk update itu yaitu put ya, bukan post. Untuk route backnya sama ya. Lalu di sini juga kita perlu namanya variable tag ini yang diparsing ya ke halaman edit untuk mengisi bagian inputan ini nantinya tuh. Jadi kita perlu diparsing lagi. Nah, inilah isian kode dari metode edit ya yang ada di tag controller. Sementara seperti ini dulu. Kita coba ya terapkan dulu sedikit-sedikit. Kemudian bagian metode update sementara kita gunakan aja dulu namanya itu dump and die ya. Untuk menampilkan semua data. Lalu si slug ID-nya juga kita masukkan. Sekarang kita pergi ke halaman edit. Masih kosong nih. Nah, sekarang kita kopikan dari create nih. Metode ke halaman create. Karena sama nih isiannya. Kopikan aja semua. Lalu pastikan. Tinggal di sini ganti menjadi edit tag. Kemudian untuk diskram juga. Edit. Ini edit ya. Supaya tidak error di sini atau tidak lupa ya, kita buat dulu diskramnya. Bagian diskram web.php. Nah, di sini saya kopikan dari atas. Nama key-nya yaitu edit. Kemudian di sini untuk edit itu ada ini ya, menampilkan title nih di sini. Jadi kelihatan itu nama tag yang diedit itu namanya apa gitu atau title-nya apa. Jadi di sini juga kita tambahkan variable tag. Ini didapatkan dari ini. Kita masukkan juga nih. Setelah nama key-nya, koma, yaitu variable tag. Tag ini didapatkan dari sini ya. Nih. Sudah diparsing di sini. Tinggal kita olah. Si variable tag ini parentnya masih ini, parent dari db text edit ini masih ke db text ya, tetapi di sini kita tambahkan nih, ini untuk edit route-nya yaitu ke dot edit ya, yaitu ini. Edit, kemudian di sini ada argumen, maksudnya ada sebuah path parameter ya dengan nama slug ID didapatkan dari variable tag ID. Satu lagi yaitu bagian title nih. Nah, title ini diisinya tidak seperti ini ya, tetapi dari variable tag lalu masukkan yaitu title-nya. Nah, ini ya bagian diskramnya. Di sini juga supaya rapi lagi karena ini sama nih route-nya. Jadi saya akan buatkan jadi satu variable. Route. Kemudian masukkan. Nah, ini hasilnya akan dimasukkan di sini. Nah, sekarang si diskram dari db tags edit ini seperti ini. Save dulu, kemudian di sini kita lihat dulu ya. Apakah ada yang error? Di halaman utama dulu ya. Kita cek di sini yang ID ini ya, yang ID-nya cuma satu ini yang mau kita nih. Jadi cara masuknya sekarang itu masih manual ya, yaitu dashboard tag, masukkan ID slug-nya, lalu masukkan /edit. Kita masukkan /1 lalu /edit, kemudian enter. Oke, sekarang masuk ya ke halaman edit nih, edit tag. Ini diskramnya sudah muncul juga, dashboard,
text, edit, lalu ini nama tagnya ya, yang mau diedit. Sekarang itu yang ID 1 itu ilmu kita. Oke, berhasil. Sini kita lanjutkan bagian ini ya, pengisian data si inputannya. Di sini tinggal masukkan aja nih dari helper out ini parameter keduanya. Karena dari out ini ada dua parameter ya. Masukkan parameter kedua itu yaitu dari tag didapatkan dari title. Jadi ini jadi nilai defaultnya title nih. Kemudian bagian slug nih. Kita kopikan aja ini. Slug. Satu lagi di sini nih. Save dan kita cek. Oke, sudah masuk ya di sini. Sudah masuk. Kemudian di sini kita tambahkan lagi nih file JavaScript baru ya. Ini kan masih menggunakan create.vue.js ya. Sekarang kita ganti menjadi edit.vue.js. Lalu di sini juga bagian form-nya. Nah, ini untuk form-nya ya. Ada tambahan ini key-nya yaitu method ya, put ya. Jadi di sini jangan lupa tambahkan juga method put ya. Method directive method yaitu didapatkan dari variable form, key-nya method. Karena ini buat update ya, jadi ini tetap metodenya post nih. Kalau di sini ya tambahkan directive method, metodenya yaitu apa gitu. Ya saat ini kan masih ini kan untuk update, jadi ini gunakan put. Nah, sekarang di sini bagian ini ya, jangan lupa nih file editnya kita buat dulu. Karena sama isian kodenya, jadi kita copy paste ya dari create vue.js dalam JavaScript, kemudian view dashboard tag ini. Saya kopikan ini atau duplikat, lalu ganti namanya menjadi edit.vue.js. Oke, berhasil. Dan jangan lupa bagian konfigurasi feed-nya didaftarkan juga. Kita cek di sini di bagian ini ya, npm run dev-nya. Saya muat ulang dulu. Oke, berhasil. Di sini sudah muncul ya halamannya. Kita inspect dulu apakah ada error. Oke, di konsol dari browsernya aman ya, tidak ada error. Di sini juga. Ketika klik save. Oke, berhasil ya, datanya dikirim nih. Ini data yang dikirim, ada token. Nah, sekarang ada tambahan nih, underscore method ya, yaitu didapatkan atau dihasilkan dari directive ini nih. Value-nya put ya, karena kita setting itu dari ini, yaitu ini nih, put. Kemudian di sini title dan slug ya seperti biasa. Lalu ini yang satu ini yaitu ini ya. Nih slug ID nih. Jadi di sini untuk si route ini berhasil ini ya, di trigger ya atau di tes datanya terkirim nih. Kita masuk ke bagian method update. Nah, di sini selesai ya untuk penambahan halaman edit tag-nya. Perubahannya hanya sedikit ya. Karena di sini halaman edit itu karena sama ya seperti create bagian tag, jadi kita copy paste saja. Di sini yang beda itu ini ya. Ada sedikit perubahan ya, sedikit nih. Bagian seperti build scrum, penambahan route-nya. Bagian tag controller juga di sini ada dua metode ya yang ditambahkan. Nah, di sini
kita perbaiki lagi bagian halaman utama dari tag ya. Jadi supaya ketika klik edit nih, jadi masuk ke halaman edit. Sekarang itu kalau kita klik belum berfungsi ya. Kemudian di halaman utama dari tag itu, kalau kita cek sekarang, bagian button ini, button untuk edit itu berupa button ya, tipenya button nih. Jadi di sini kita manipulasi nih bagian button ini supaya ketika diklik itu langsung gitu ke halaman editnya. Oleh karena itu di sini juga bagian index ini ya, index tag perlu namanya itu script JavaScript. Kita kopikan aja ini pushnya, kopikan, tinggal ganti menjadi tag/index.py.js. Kemudian kita buat si filenya. index.blade.js. Sorry, ini index.py ya. .py ini beda ya, bukan blade. Kita tambahkan juga yaitu bagian window ini. Kita masukkan. Nah, di sini saya buat satu function ya untuk edit ya. Saya kopikan ini. Lalu ini. Supaya kelihatan halaman indeksnya, saya buat atau kita bagi dua ya si tag editor ini. Nah, ini. Bagian ini kita manipulasi. Di sini namanya bukan handle back ya, tetapi handle edit. Ini mengambil, nah ini berdasarkan ID kan, kita tambahkan juga ID-nya. ID yaitu button edit. Terus jadi berubah juga. Kemudian di sini tambahkan ya data route-nya. Data route yaitu route didapatkan dari route. Kemudian nama route-nya yaitu dashboard tag.edit. Lalu di sini ada parameter tambahan slug didapatkan dari ini nih, baru ambil tuh title ya. Sekarang kita tambahkan tag bagian ID-nya, kita masukkan. Sementara jangan dulu ini ya, jangan dulu di location dulu ya. Kita lihat dulu apakah didapatkan ininya si route-nya. Oke, di sini ada error ya. Di sini index.py.js tidak ditemukan ya. Not found. Oh iya ya, ini typo ya. Index kurang n. Index.py.js. Oke, aman. Sekarang kita klik bagian button edit. Oke, keluar ya. Keluar nih si route-nya. Hasil dari konsol ini. Kita coba yang lain. Ini kan yang pertama nih. Klik. Yang kedua. Nah, di sini kedua dan ketiga ya, dan seterusnya si button edit ini tidak berfungsi ya. Ini terjadi karena atau isunya ya, isunya itu. Jadi dia tuh akan membaca itu satu kali gitu. Sedangkan yang elemen lainnya belum dibaca gitu. Karena di sini yang ID-nya tuh button edit ya, yang ID-nya tuh banyak ya. Ini yang pertama nih. Ini button edit nih yang pertama ID-nya. Ini yang kedua nih. Jadi di sini yang button ID-nya tuh button edit ya, tidak satu ya, tapi banyak. Untuk mengatasi ini supaya berfungsi dengan baik ya di button yang lainnya,
Kita refresh dulu. Yang pertama itu berfungsi ya, berhasil ditambahkan eventnya, tetapi yang lainnya belum nih. Nah di sini kita ganti nih, bukan dokumen get element by ID, tetapi kita ganti menjadi dokumen get query ya, pilih query selector all. Nah di sini value-nya atau argumennya kita masukkan tag buttonnya, yaitu button, tambahkan simbol $, maksudnya pagar ya, atau hashtag ya, lalu masukkan value atau nama ID-nya, yaitu button edit. Ini komentar dulu ya, yang lainnya komentar dulu. Sekarang kita cek console.info. Oke, sekarang kelihatan ya, didapatkan semuanya. Di sini ada 10 node list ya, atau 10 button yang ID-nya tuh button edit. Ini berupa array ya. Nih. Nah, sekarang penambahan eventnya caranya yaitu dari button edit ini, variable button edit ini kita gunakan namanya itu for each ya. Sebuah arrow function callback-nya, yaitu di sini variabelnya atau elemennya saya kasih nama aliasnya yaitu btn edit. Kita coba konsol lagi btn edit ini. Oke, di sini sudah muncul ya semuanya. Kelihatan ya di sini data route-nya beda ya. Ini yang 1, ini yang 2, ini 3 ya, dan seterusnya. Berhasil didapatkan elemennya. Nah, sekarang tinggal ini aktifkan lagi. Kita kopikan atau cut ya, dan masukkan ke dalam blok bagian ini. Nah, di sini kita ganti si variabelnya bukan dari button edit ya, tapi dari btn ini, btn edit. Kita cek dulu ya. Ini kita klik yang pertama, oke muncul. Yang kedua muncul juga ya, nih ID-nya 2 nih. 3 dan yang terakhir ya. Oke, muncul juga. Oke, berhasil ya. Sekarang sudah didapatkan masing-masing route-nya. Sekarang tinggal aktifkan aja bagian location ini, window location-nya, untuk redirect ke halaman edit tag. Saat ini di dalam index view.js ya, seperti ini scriptnya, yaitu untuk handle bagian edit aja, yang lainnya belum. Sekarang buttonnya seperti ini, ada tambahan ya, ada atribut data untuk route, dan ID-nya itu button edit. Kita coba sekarang. Saya coba yang bagian ini, yang ilmu kita YouTube ini, saya klik edit. Oke, masuk ya di sini. Ini juga ID-nya 2. Klik back, aman. Laravel block saya edit. Oke, aman ya. Saya klik save. Oke, masuk ya ke bagian method update. Di sini yang bagian method update masih ini ya, hanya menampilkan data aja seperti ini. Terakhir di sini bagian index.view.js ini, bagian feed-nya belum ditambahkan ya. Nah, ini kita tambahkan juga. Index.view.js. Save. Kita cek. Kita bisa di ini npm run dev, atau bisa di reload gitu.